Shalom warga kerajaan, puji Tuhan, sore hari ini boleh kembali bersama-sama dengan saya, Sony Rama, di channel saya, channel YouTube saya, Jiwa Anak Tuhan. Sore hari ini saya percaya bukan suatu kebetulan bahwa kita bertemu di tempat ini, semua karena pengaturan Tuhan, semua karena rencana dan kehendak Tuhan. Sore hari ini ada beberapa berkat yang ingin saya bagikan buat teman-teman, buat saudara-saudara semua, tentang bagaimana cara hidup dalam berkat Tuhan. Atau orang duniawi biasa bilang bagaimana cara hidup sukses diberkati. Tetapi banyak manusia biasanya memandang kesuksesan seseorang dari apa yang dimiliki, harta, kekayaan. Tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah memandang kesuksesan kita tuh dari apa yang kita punya, tetapi dari kehidupan kita. Sudahkah kita hari ini berdampak buat orang lain? Sudahkah hidup kita hari ini bermanfaat buat orang lain? Sudahkah hari ini hidup kita mendatangkan kebaikan buat orang lain? Sore hari ini, saya tidak ingin menggurui kita, saya tidak ingin mengajarkan kita, saya hanya ingin membagikan sebuah berkat firman Tuhan, sebuah berkat janji daripada firman Tuhan yang Tuhan katakan langsung. Untuk lebih jauh, sebelum lebih jauh, teman-teman boleh like, subscribe, share, and comment, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat video terupdate dari kami, Jiwa Anak Tuhan. Sore hari ini saya akan bahas 4 cara. Saya akan sharingkan bagaimana 4 cara hidup dalam berkat Tuhan. Hidup diberkati Tuhan. Cara hidup diberkati Tuhan. Ada 4 cara. Yang pertama, hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan terdengar simpel. Kenapa saya masukkan ini di poin pertama? Karena saya percaya bahwa ketaatan kita adalah jalan utama, jalan yang sangat utama di mana Tuhan bisa memberkati kita melalui ketaatan. Kita bisa buka di dalam firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya buat kita. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, jadi ketaatan di sini sangat menentukan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa memilih hidup taat atau tidak taat. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 19, Yesaya pasal 1 ayat 19 dan 20 di sana dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ayat yang ke-20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sesimpel itu berkat Tuhan di dalam hidup kita. Hidup ini pilihan. Saudara bisa memilih untuk taat dan saudara akan memakan hasil yang baik dari negeri ini, atau saudara memilih untuk memberontak, di mana saudara akan dimakan oleh pedang. Simple. Taat, memakan hasil negeri yang baik, memakan hasil yang baik dari negeri ini, atau memberontak, tidak taat, dimakan oleh pedang, binasa oleh pedang. Oke. Jadi hidup dalam ketaatan yang pertama, cara kita untuk diberkati Tuhan. Satu contoh tokoh Alkitab di dalam firman Tuhan, di mana kita dapat meneladani hidupnya yang taat, yaitu adalah Abraham. Abraham hidupnya selalu taat kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup Abraham waktu di Ur Kasdim, di Mesopotamia, di Irak yang sekarang, dia adalah big boss di sana, seorang yang mempunyai segala sesuatu. Tetapi waktu Tuhan berkata, aku perintahkan engkau untuk menduduki negeri yang kepadanya akan kuberikan kepadamu, Abraham tidak mengetahui negeri yang Tuhan perintahkan dia untuk pergi, tetapi dia taat saja, dia pergi saja, dia taat dengan apa yang Tuhan perintahkan.
dan lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia diberkati dengan luar biasa. Yang kedua, contoh Abraham yang kedua, ketika Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak, dia tidak ragu-ragu. Dia menunggu Ishak kurang lebih 100 tahun, dia menunggu Ishak, kelahiran Ishak. Tapi waktu Ishak lahir, Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak. Dia tidak memperhitungkan apa yang ada padanya, dia persembahkan saja, dia taat saja. Dan kita tahu hidupnya diberkati dengan luar biasa. Yang kedua, syarat jiwa kita diberkati oleh Tuhan, yaitu hidup dalam hikmat. Contoh yang kita sangat kenali, orang yang sangat berhikmat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab sendiri, Raja Salomo. Di mana waktu dia dinobatkan menjadi seorang raja, pada mula awal kepemimpinannya sebagai seorang raja, dia masih sangat muda. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku masih sangat muda dan tidak berpengalaman. Berikanlah hamba-Mu ini kebijaksanaan, hati yang bijaksana, yang dapat menimbang hal yang baik dan yang benar, agar hamba-Mu ini dapat memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan berkata, karena engkau tidak minta kekayaan, karena engkau tidak meminta kemasyuran, karena engkau tidak meminta nyawa musuhmu, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Tuhan tidak hanya memberikan hikmat yang Salomo minta, tetapi semua yang tidak dia minta Tuhan sediakan. Karena Salomo simple, dia minta hikmat Tuhan, knowledge, kebijaksanaan, wisdom, kebijaksanaan. Jadi teman-teman, saudara semua, penting bagi kita untuk hidup dalam kebijaksanaan Tuhan. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, hanya Tuhan yang tidak terbatas atas hikmat dan kuasanya. Minta hikmat dari Tuhan, maka saudara akan terkejut ketika saudara melihat Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Kemudian yang ketiga, cara hidup yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam visualisasi atau fokus. Hidup dalam visualisasi atau fokus, melihat dengan iman. Dalam Injil Markus pasal yang kelima, dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 28. Di sini diceritakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama kurang lebih 12 tahun dan belum disembuhkan, belum mendapat kesembuhan. Lalu dia mendengar bahwa ada Yesus Kristus, ada Tuhan Yesus yang datang menghampiri tempat di mana dia tinggal. Maka dia segera mencari Yesus, dan dia berkata di ayat yang ke-28, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Rahasia penting yang ketiga, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan, cara yang ketiga adalah melihat dengan iman. Sama seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia melihat segala sesuatu, dia membayangkan segala sesuatu dengan imannya. Dia tidak berdoa, semoga saja saya dapat sembuh. Tapi dia sangat berdoa, dia sangat yakin dengan iman. Dia lihat bahwa dengan asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan apa yang terjadi? Perdarahan selama 12 tahun itu berhenti ketika dia menjamah jubah Yesus. Mujizat terjadi, berkat terjadi. Lalu yang keempat, cara hidup yang diberkati Tuhan. Yang keempat, kita bisa hidup dalam pengampunan. Ya. Saudara bisa berdoa 24 jam tanpa stop, tanpa berhenti. Saudara bisa berdoa sampai pucat, sampai bibir saudara biru misalnya. Nothing happen, tidak akan terjadi apa-apa. Itu karena mungkin saudara masih menyimpan dendam. Itu karena mungkin saudara masih menyimpan kepahitan. Mari ampuni orang yang pernah melakukan salah terhadap saudara. Yesus sendiri berkata di dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Markus pasal 11 ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan untuk kita. Markus pasal 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan Yesus tegas mengatakan,
bahwa pengampunan itu penting. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan Bapa di surga juga tidak akan pernah bisa mengampuni kita. Tuhan yang adalah Yesus yang adalah Tuhan saja mau mengampuni orang lain yang bersalah. Siapa kita sampai kita tidak mau mengampuni orang lain? Siapa kita? Mari anak-anak Tuhan, jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengampuni orang lain. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mengampuni, sehingga pada saat kita berdoa, Tuhan bilang, apa saja yang kamu minta, aku akan menyediakannya bagimu. Haleluya. Jadi ingat, 4 cara hidup dalam berkat Tuhan. 4 cara hidup diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup dalam ketaatan. Simple, saudara taat akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Atau saudara tidak taat, maka saudara akan binasa oleh pedang, dimakan oleh pedang. Yang kedua, hidup dalam hikmat, knowledge. Ada yang bilang, pengalaman adalah guru yang sejati. I tell you, saya mau kasih tahu saudara bahwa pengalaman dari orang lain lah yang adalah guru yang sejati buat kita. Belajar dari pengalaman orang lain. Hari ini kita belajar dari pengalaman Salomo. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kemasyhuran, dia minta hikmat dari Tuhan. Mari kita minta hikmat dari Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, hidup dalam visualisasi atau melihat dengan iman. Melihat segala sesuatu dengan iman. Percaya saja kalau saudara belum disembuhkan sampai hari ini, belum melihat mujizat Tuhan, belum mendapat berkat Tuhan, lihat dengan iman. Percaya saja Tuhan pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam hidup saudara. Kemudian yang keempat, hidup dalam pengampunan. Orang yang mengampuni orang lain, maka Bapa di surga, Allah kita juga akan mengampuni kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami sudah belajar banyak hal tentang bagaimana kami harus hidup agar kami diberkati oleh Tuhan. Kami harus hidup dalam ketaatan. Kami harus hidup di dalam hikmat dan pengetahuan. Kami harus hidup memandang dengan iman kami. Kami harus hidup dalam pengampunan akan orang lain. Terima kasih Tuhan. Sungguh hamba-Mu ini terbatas, tapi hamba tahu Roh Kudus tidak pernah terbatas akan kuasa dan kebesarannya. Tuhan bekerja kepada setiap hati yang mendengar agar mereka diubahkan sekali untuk selama-lamanya, dan melalui hidup mereka, hidup orang lain juga dapat diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.